ketika pribadinya dihina, Rasul tidak pernah marah. Tetapi ketika aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilanggar, maka Rasul akan menunjukkan ketidaksukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Persada TV UAD dimanapun berada, alhamdulillah pada pertemuan kita kali hari ini kita masuk kajian hadis arba'in yang ke-16 dengan tema jangan marah. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan pada kita suri tauladan dan petunjuk-petunjuk agar supaya kehidupan kita di dunia ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sahabat Persada TV UAD yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqdob farodada miroron qala la taqdob. Hadis ini berkenaan dengan pertanyaan seorang sahabat, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Maka Rasul menjawab, la taqdob, jangan marah. Sahabat ini terus mengulangi pertanyaannya, berilah wasiat kepadaku. Namun Nabi tetap menjawab dengan jawaban yang sama, la taqdob, jangan marah. Kalau kita melihat hadis ini secara tekstual, maka kita seolah-olah akan memahami marah itu dilarang. Pertanyaannya, apakah benar marah itu dilarang? Bagaimana dengan Nabi? Apakah Nabi tidak pernah marah? Coba kita lihat hadis yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, Rasulullah dikatakan oleh sahabat bahwa apabila Rasulullah SAW tidak menyukai sesuatu, maka nampaklah dari raut wajahnya. Itu menandakan kalau Rasulullah tidak menyukai. Kalau bahasa kita adalah marah. Sedangkan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang lain juga terkait dengan tema ini, Rasulullah tidak pernah marah kecuali ketika melihat batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala itu dilanggar. Apabila itu sudah terjadi, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kemarahan Rasulullah. Kalau kita bandingkan dua hadis ini dengan hadis yang pertama tadi, maka sudah jelas bahwa marah itu boleh dengan syarat marah yang proporsional. Marah bukan karena hal-hal yang berkaitan sesuatu yang tidak penting, ya, bukan hal-hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri, tetapi kepada hal-hal yang itu merupakan kesalahan diakibatkan melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu bagaimana dengan hadis yang pertama tadi? Hadis yang pertama tadi menunjukkan sebenarnya kalau kita lihat secara hadis, ya, yang pertama Rasulullah itu menjawab pertanyaan sahabat itu disesuaikan dengan kondisi yang bertanya. Maka karena Rasulullah melihat sahabat yang bertanya ini adalah tipe karakter orang yang mudah marah, yang gampang marah atau temperamental. Ketika sahabat tersebut meminta wasiat kepada Nabi, maka Nabi mencari suatu hal yang penting untuk dirinya. Apa itu? La taqdob, jangan marah. Maka bolehkah kita marah? Boleh, tapi pada suatu yang sudah jelas, yaitu yang dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Maka kita boleh marah. Apa sih keutamaan menahan marah? Ini perlu juga kita ketahui agar supaya kita termotivasi untuk menahan amarah. Yang pertama, ya, hadis Nabi, barang siapa yang mampu menahan amarahnya padahal dia mempunyai kemampuan untuk meluapkannya, maka di hari kiamat nanti Allah akan memanggilnya di hadapan makhluk yang lain untuk memilih bidadari mana yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud.
Di hadis yang lain, hadis Tabrani, Rasulullah bersabda, la tagdob walakal jannah. Jangan marah, maka engkau akan mendapatkan surga. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Karena memang marah itu kalau kita mau tahan, apalagi kita memang mampu untuk meluapkannya dan merasa kita benar, sungguhnya sangat berat sekali untuk ditahan. Pengennya kita itu kalau ada orang yang salah dan kita benar, pengennya kita ungkapkan semua. Tapi Islam mengajarkan kita disuruh menahan amarah itu walaupun mampu. Karena Allah akan berikan ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang pertama adalah dipanggil di hadapan makhluk yang lain di hari kiamat untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Yang kedua adalah masuk surga. Lalu apa tips untuk menahan marah? Karena tidak semua orang bisa menahan marah. Maka Rasulullah memberikan tips-tips agar supaya kita bisa menahan marah. Yang pertama adalah, kata Rasulullah, ta'awudz, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebuah bacaan yang kita baca juga ketika akan membaca Al-Quran. Ta'awudz ini kita minta pertolongan kepada Allah dari godaan setan agar kemarahan kita bisa hilang. Yang kedua, diam. Kata Rasulullah, wa iza ghadaba ahadukum falyaskut. Hadis riwayat Ahmad. Maka apabila engkau punya rasa ingin marah, hendaklah diam. Kenapa? Karena ketika kita diam, maka kita otomatis bisa menahan amarah kita. Seolah-olah mulut terkunci untuk mengungkapkan sesuatu. Di dalam peribahasa Arab yang lain ada juga mengatakan, uskut taslam, diamlah, maka engkau akan selamat. Yang ketiga, Rasulullah memberikan tips kepada kita agar supaya kita ketika ingin marah itu mengubah posisi. Apabila ketika kita marah dalam posisi berdiri, maka hendaklah duduk. Kalau masih belum bisa reda marahnya, ketika duduk maka kita dianjurkan Nabi untuk berbaring. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan yang keempat adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita berwudu. Jadi kata Nabi, sesungguhnya amarah itu dari syaitan. Syaitan itu dibuat dari api dan api itu akan padam lewat air. Maka kita dianjurkan untuk berwudu. Sahabat Persada TV WAD yang berbahagia, 4 tips sederhana dari Nabi ini, insya Allah kalau kita melakukannya, maka kita bisa menahan amarah. Kemudian ada satu pertanyaan yang sering sekali tidak bisa kita bedakan di masyarakat. Ya, marah itu sebenarnya apa? Karena banyak di masyarakat kita ini salah paham. Ketika contohnya ada orang tua, dosen, ya, pengurus, ya, atau pejabat pemerintah yang mengingatkan kita akan sesuatu, mungkin dengan nada yang agak tinggi, ya, kita anggap itu sebuah kemarahan. Padahal belum tentu itu sebuah kemarahan. Ya, ada orang yang mungkin, ya, meluruskan sikap kita, tindak tanduk kita. Tujuannya bagus meluruskan, tapi kita anggap, kamu marah. Sesungguhnya marah itu seperti yang dikatakan Nabi di awal tadi. Ya, marah itu kita munculkan ketika melihat sesuatu larangan-larangan Allah dilanggar. Ya, itu marah. Tapi kalau marah itu kita artikan teguran, ya, itu lain lagi. Kalau di masyarakat kan marah itu sebuah meluapkan emosional terkadang. Ketidaksukaan apapun, ya. Kita anggap itu marah-marah. Sehingga sering terjadi kontra antara satu dengan yang lainnya. Nah, sahabat Persada TV WAD yang berbahagia, perlu kita pahami bersama, ya, marah yang baik adalah marah yang sesuai yang dianjurkan oleh Nabi, yaitu ketika melihat batasan-batasan Allah itu dilanggar. Apabila selain itu, hendaklah kita bersabar, karena bisa jadi itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah mencontohkan kepada kita, ketika pribadinya disinggung, ketika pribadinya dihina, Rasul tidak pernah marah.
Tetapi ketika aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilanggar, maka Rasul akan menunjukkan ketidaksukaannya. Itulah yang didefinisikan marah oleh Rasulullah. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan. Puncak kasih sayang sesungguhnya adalah ketika seseorang itu marah apabila melihat orang yang disayanginya melakukan kesalahan. Dan puncak kemarahan sesungguhnya adalah apabila orang tersebut mendiamkan ketika orang yang disayanginya melakukan kesalahan. Oleh karena itu, jangan salah paham tentang marah. Tahan marah supaya mendapatkan manfaat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Persada TV UAD agar supaya tetap bisa bermanfaat, bisa berbagi, dan mendapatkan amal jariah bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.